Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Andi. Mana kopinya Kak Andi? Eh, Kopinya mana kopinya? Wah, mantap. Kopi apa itu? kopi Ganeca. Wis. Saya lupa nggak pesen kopi magma nih. Kopi magmanya BCCF enak banget itu yang Oh, literan. itu eh, saya udah nyoba 2 kali. Jadi beli yang bubukan teh. Enak bisa nggak? Enak ya? Apa? Jadi yang Arabica sih. Oh, Arabica. ya. Ini Yang Arabica. saya minum air putih aja. Ah, asik, asik. Ini udah banyak yang berkumpul kelihatannya. Tapi kita, Kenapa? kita mulainya nanti sekitar jam 4 aja ya Kak Andi, 5 menit lagi. Ya, Nah, sok boleh, boleh, boleh. menyeruput dulu kopi-kopi. Nggak boleh diselang-selang. Jadi ketika minum kopi jangan ditanya. Oh iya. Tapi tapi berikan komentar gimana, enak nggak kayak gitu. Entah, kalau ditanya keselak pas ngejawab. Kesel. Ini Aduh, apa sip, ini? sip. Di halaman rumah. Mm-mm, di Eh, bawah. lagi minum Jadi, ditanya. benar Pas. di bawah kak, di Oh, bawah. nggak banyak nyamuk ya? Kalau saya keluar banyak nyamuk. Nah, di sini nggak nyamuk, alhamdulillah nggak ini nggak, ya jarang. Oh, sip. Paling itu apa, tawon. Itu yang bahaya itu loh kak, yang tawon Vespa afinis, Apa sih yang kayak gimana bentuknya? Oh ya, yang teman-teman, kayak Andi ini ahli perbinatangan. Mari kita dengarkan dulu. Yang kayak gimana? tawon Vespa teh nu. Yang bulat gede ya? Bentar, saya ambil kertas. Was. Eh, buat yang udah masuk, Kak Andi ini jagonya one-liners drawing. Jadi dia tuh one-liner itu sekali nyimpen tangan di kertas, dia tidak akan berhenti sampai gambarnya selesai. Keren deh, nanti coba lihat Jadi apa, pertemuannya. tawon 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 Vespa teh kieu. Nah, itu sih dia Vespa-nya. Oh iya itu. Warnanya? Nah, di bagian ini warnanya kuning atau oranye, Oh yang iya, lainnya hitam. iya, 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 iya. Sering masuk rumah kalau di sini. Disebut kenapa disebut tawon Vespa? Karena bentuk inilah yang dipakai untuk kalau di Italia itu untuk Vespa itu bentuk belakangnya ini. Oh iya, bentuknya. Jadi Iya, nge, iya, nge kayak iya, tawon gitu, bulat disebut ya. tawon Vespa. Jadi kalau kita ke Italia bilang Vespa berarti tawon. Terus itu teh kalau menyengat kita ini bahaya banget. Iya, jadi dia saraf ya yang diserang, dan uniknya tawon ini ketika menyengat itu bisa berkali-kali, bukan sekali sengat kayak gitu. Iya, serem juga ya. Serang, yo nyengat lagi. Nah, itu yang berbeda sama jenis lebah dan tawon yang lainnya. Yes, yes, Dan yes, yes. itu eh, berbahaya dalam jumlah banyak ya. Tapi kalau dia cuma satu, insya Allah nggak mematikan. Tapi begitu satu tapi nyengatnya 6 kali, nah persoalan itu Hmm. yang jadi masalah. Ya, halo, halo, halo. Kemarin, kemarin waktu kita ngomongin jalan jajan, Rizka sampai jatuh, Pak Andi. Nah, Rizka, hostnya sampai jatuh karena nggak ada sinyal, dia nyari sinyal. oh siapa sih, Rizka ya? Iya, Mariska malah keketawaan. Ah, dasar deh. Oke, teman-teman, udah jam 6, jam 16 atau jam 4. Ini ada banyak banget nih Kak Andi, para penggemar sudah pada say hello. Ada Alhamdulillah ada ya. Kak Halo teman-teman semuanya. Pas, ya, ada Nevi, ada Kakak Pas, ada orang BCCF dan banyak sekali sepertinya para penggemar Kak Andi nih sudah mulai bergabung. Ya, sebelumnya teman-teman
pasti sudah kenal Kak Andi, tapi saya juga baru baca nih CV-nya Kak Andi keren banget. Ternyata Kak Andi ini dulunya bocah kreatif ya. Di pasnya jadi pernah pernah aktif di pembinaan anak-anak Salman dan di sana Kak Andi ini katanya bocah kreatif. Meskipun sudah tua waktu masuk pas ya. Bocah kreatif itu kan kegiatan pendidikan di PAS yang isinya seni rupaan. Nah, teman-teman Kak Andi, mungkin ada beberapa yang kenal Kak Andi itu desainer grafis, ada yang kenalnya guru, ada yang kenalnya storyteller, ada yang kenalnya jago one liner drawing, ada yang itu semua Kak Andi. Memang betul. Tapi pasti ada yang belum tahu, tapi ternyata pernah Kak Ira, ya. eh, suaranya bisa di volumenya dikerasin lagi. Oh, nggak kedengeran. Soalnya di sini ada motor-motor yang suaranya knalpotnya dipotong turunnya, wang wang gitu, pas panjang. Oke, jadi Kak Andi ini ternyata teman-teman, Kak Andi ini ternyata pernah juara humor monolog. Kalau sekarang kan namanya disebutnya stand up comedian kali ya, Kak Andi. Tahun berapa tuh? Itu tahun 89, 90-an Oh, lah. waktu umur berapa? Waktu kuliah dong ya? Berarti sudah Sulit. kuliah. Eh, jadi saya libur, ketika libur pulang semesteran, liburnya kan panjang tuh. Nah, Iya. di situ ada radio yang selalu mengadakan humor monolog begitu. Dan karena menang beberapa kali, kan jadi saya itu di bawah tekanan teman-teman saya, Iya. karena kalau menang 25.000 itu Hah? harus beli martabak. 25.000 dulu kalau menang? Terus Berarti buat beli kalau martabak, sekarang 2,5 juta ya? waduh, nggak tahu itu berapa itu. Beli martabak, beli pokoknya neraktir sekitar mungkin ada 40-an temen gitu. Iya. Nah itu eh, berkali-kali kamu harus menang lagi, kalau enggak ada yang traktir, kayaknya sudah harus menang lagi sampai akhirnya tidak boleh ikut lagi karena nggak ada Gitu. pesaingnya. Ya Wah, udah akhirnya pulang ke Bandung. wis. Iya, saya baru tahu gitu ternyata Kak Andi ini jago humor monolog atau stand up comedian kalau sekarang ya. Terus yang menarik lagi telah mendesain sekitar 4 ribuan desain dari mulai buku, logo, t-shirt, stiker, mainan atau alat peraga. Wah, itu keren banget. 4 ribu, bayangkan kalau umur Kak Andi sekarang 20 tahun ya umurnya ya? Atau 27? Ah, ya. Oh ya, 27 sisanya. Dua- Saya sangat berumur, Kak. Kalau sekarang umurnya udah berapa, kebayang nggak? Jangan-jangan tiap hari Kak Andi ini mendesain. Keren banget, produktif banget, terus hebat lagi apa coba? 8.000 jam berbicara di seminar, workshop, lokakarya, kuliah umum, dan macam-macam. Dan pernah jadi apa ya, trainer untuk guru se-Indonesia ya, Kak Andi, waktu berapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah. Sampai hari ini, Kak, Oh masih, masih masih. itu masih jalan. Sekarang udah 23.000 yang sudah di training. Wah, keren. Ini, Terakhir itu terakhir itu Banyuwangi oh, ke Banyuwangi. Oh, Timur ya. sudah 23.000 guru ya. Keren, keren. Kemudian juga ini unik banget sih, 3 kali. Ini seneng hobi banget juara berturut-turut ya. Woi, sadar lu. Jadi, Oh, jadi di sini, jadi hobi banget juara berturut-turut. Seperti 3 kali jadi desainer buku terbaik IKP Indonesia, peserta terbaik training kita nggak kreativitas. boleh ikut lagi. Nah, itu Iya, juga nggak boleh. enggak jadi juri Kandi, pindah jadi juri. Terus di UNESCO juga juara, Asia Huzenhus, NHK Jepang juga, presenter di TEDx, wes keren. Terus pernah tinggal di Belgia selama berapa tahun Kandi? 5 tahun, 3 tahun ya, aku lupa. Pak, Oh, 4 tahun. Selama di 4 tahun, akhirnya berdirilah Indonesia Islamic Cultural Center, itu dibidani oleh Kak Andi juga.
Kalau di TV pasti kakak-kakak atau pasti teman-teman pasti pernah lihat juga Kak Andi di mana aja tuh di acara laptop Tujuh. skill ya. Eh, Di Antv dulu ada Trans 7 sama di Space Tune. oh oke. Okay. Kemudian kalau di koran PR masih ya pikiran rakyat di Karena PR terakhir setahun yang lalu karena sudah banyak yang beronline gitu ya. iya sekarang koran PR Minggu udah nggak ada soalnya nggak Itu ada. dia. Nah, itu. Padahal itu ada hak anak ya di situ ya. Betul, ya dia harus membaca literasi, memegang kertas tuh perlu juga ya. Nah, sekarang aktif di Picu Pacu, kemudian Picu Pacu TK, Playgroup, Daycare, Creative Children Community, kemudian menulis buku, aktif juga di beberapa komunitas seni di Bandung, konseptor mural Siliwangi, oh keren, konseptor mural yang di Jalan Siliwangi itu Kak Andi. Ya, saya bersama Kapten John. Wah, keren, keren, keren. Ya, yang paling unik di balik segudang kegiatan di bidang desain grafis dan pendidikan, Kak Andi ini juga ternyata hobi berarung jeram dan kegiatan petualangan seperti main sepeda sampai 3 hari ya. 3 hari atau 10 hari? Ya, petualangan juga bagian dari salah satu cara mengasah kreativitas sepertinya ya. Sampai harus arung jeram sehingga keluar ide. Dan yang paling keren dari Kak Andi sekarang profesinya adalah penangkap ular profesional. Ya, jadi kalau teman-teman nemu ular di rumah, segera telepon Kak Andi. Insya Allah nanti di leading untuk menangkap. Atau Kak Andinya datang ya. Ya, kalau dipandu lewat telepon nggak bisa, terus betul-betul ketakutan seperti pernah saya datangin di Antapani, itu sampai orangnya yang takut tuh tadi di atas meja, ularnya di bawah meja. Oh, Jadi ya sudah, saya harus jadi datang. dia yang terpenjara oleh ular ya, tersandra. Eh, Ngomong-ngomong ada berapa ular sekarang di rumah? Sekarang di sekolah dua, di sini 18, 20, Wah, 20. 20. Oh my God, untung nggak kabur ya di situ di Cigadung. Tadi Ya, tadi ada yang kabur. aduh, maaf saya nggak Jadi ketawa Cigadung. ada satpam lihat dari kejauhan kenapa di gerbang dekat rumah kok ada yang naik-naik kayak Ya, gitu, ada yang naik terus padi itu kayaknya ada yang kabur kayak sudah. ular yang apa tuh, Kak Andi? Bukan ular berbisa kan? Bukan. Kalau lepas sayang mahal soalnya. Jadi harus dikejar ya. Iya, oke. Teman-teman, kita mau cerita tentang dongeng. Nah, sebetulnya dongeng ini kegiatan seperti apa? Kadang kan kita juga sudah lama ya tidak mendengar anak-anak diceritakan dongeng oleh orang tuanya karena saking sibuknya. Orang tua datang pulang ke rumah anaknya sudah tidur. Nah, Kandi ini kan sebetulnya ekspor mendongeng sejak sudah mungkin lebih dari 30 tahun yang lalu ya. Nah, itu menurut Kak Andi, sebenarnya sejak dahulu sampai sekarang perkembangan mendongeng itu seperti apa, Kak? Ya alhamdulillah, eh, sebenarnya budaya tutur yang budaya orang Indonesia ya, Betul. makanya banyak yang seneng ngomong Oh iya, ya. betul, betul. Iya, banyak yang seneng ngomong dan seneng ngomongkeun batur. Gibah ya, gibah. Ya, maksud saya budaya kita budaya tutur, bukan budaya apa baca. Jadi banyak suka segala sesuatu tuh word of mouth, getok tular begitu, semua dikomunikasikan, ngerumpi. Makanya susah kita mengubah tempat kumpul orang-orang cuci-cuci di sungai, ibu-ibu terus dibikinkan kamar mandi yang bagus, nggak akan berhasil itu. Karena mereka harus kumpul, mereka harus bercerita, menceritakan dan sebagainya. Dan itu sudah lama dan sampai hari ini alhamdulillah perkembangannya itu semakin bagus. Kenapa? Karena mungkin terbantu oleh media sosial sehingga banyak sekali saluran-saluran untuk mengekspresikan diri, saluran-saluran eh, untuk bisa bicara, untuk bisa didengar, dilihat ekspresinya dan sebagainya. Jadi perkembangannya sangat bagus dan saya sejak kecil memang biasa diberikan dongeng, terus suka dengerin ustadz. Oh, ke masjid. Nah, Rajin ke masjid ya? gini, bukan dengerin dalam konteks ngaji. Oh, Kalau ngaji
datang di satu ustadz di situ didatengin yang dia favoritnya apa? Enggak, saya datengin ke ke ganggang ke mana-mana ada masjid-masjid kecil. Saya dengerin. Nah, di situ saya belajar bagaimana orang berkomunikasi. Ustadz yang bagus itu kalau storytellingnya bagus. Iya. Tapi begitu lebay, begitu screaming, begitu monoton, itu nggak menarik buat yang mendengarkan. Nah, dongeng itu kuncinya di situ. Ya, bahwa ternyata sebetulnya literasi di Indonesia itu kan keterampilan literasi itu kan baca, bicara, dengar, dan menulis. Ya. Jadi sebetulnya dia kemampuan mendengarnya tuh bisa jadi hebat ya orang Indonesia. Ya, harusnya begitu. Dia baca dia cepat tapi mendengar, ya. Iya, mendengar itu dia bikin apa namanya itu, bikin olahan dari apa yang dia dengar, dan luar biasanya itu mengembangkannya juga hebat. Ya. Tadi itu di dekat pojok, tahu nggak, yang di dekat warung yang bukan warung itu, yang warungnya yang warna merah pojok itu, iya, yang ada logo itu. Itu tadi dia marah-marah, ada yang ngambil pisang gorengan satu, bayarnya kemarin. Jadi ketika bercerita begitu, itu kemampuan dia mengekspresikan apa ya? Jadi orang Indonesia itu ekspresif sebenarnya. Benar. Jadi, dia akan menggunakan gestur badannya, suaranya, mimiknya. Karena apa? Karena mereka mendasarkan pada ketulusan hati, kejujuran, itu yang dipakai. Tapi kalau sudah nggak tulus, nggak jujur, itu susah bicara ekspresi yang benar itu. Betul. Karena permukaan gestur itu dibentuk, bangun oleh dalaman yang dalaman. Jeroan. Maksudnya apa? Usus. Kok jadi ingat Ampera? jadi kayak gitu. Ternyata memang kita lihat ya, apalagi kaitannya dongeng itu di kalangan ibu-ibu. Itu saya sangat acung jempol 8. Tapi kenapa pendongeng banyaknya bapak-bapak? Ibu-ibu itu adalah pendongeng-pendongeng yang ulung. Kenapa? Dia kalau udah cerita, yang tahu kan, kemarin aku beli bahan itu yang di pasar baru, bukan yang di Tamim, yang sebelah kanan kita masuk belok kanan dikit, itu kan ada orang jual-jual itu oncom dan sebagainya, itu belok. Nah itu ada toko warna biru sebelumnya, toko yang itu bahan-bahan untuk jamu. Begitu detailnya, begitu natifnya. Tapi begitu sampai rumah ke anaknya kaku pisan. Itu A, B, C, D ini belum, itu sudah belum, itu ini. Kenapa ya? Kenapa begitu tuh? Coba kali sih orang gitu ya, kalau cerita sama lagi ngegosip teh ekspresif gitu ya. Tapi pas ketemu anaknya, woi, awas, minggir. Jadi the theater of mind itulah dibentuk ketika kita bercerita dan siapa yang mendengarkan cerita itu. Jadi mindset dibentuk, imajinasi dibuka. Makanya ketika kita mendengarkan dosen yang menyampaikan pengetahuan, wawasannya dan sebagainya untuk mendidik murid-murid mahasiswanya, tapi dengan metode yang memang nyaman. Kenapa? Karena dia alami itu, dia lakukan, dia sampaikan, itu pasti masuk ke mahasiswa. Benar. Dia bisa kalian bisa melihat bahwa Charles Donkin itu mengatakan bahwa oke, si Anu mengatakan Anu, si Anu mengatakan Anu, si Anu mengatakan, lah kamu sendiri apa? Itu yang penting. Terhadap kata-kata itu gitu. Betul. Memang. Itu dongeng. Jadi kita sebetulnya kan ini nih, sekarang orang suka mikir, aku tuh nggak bisa dongeng gitu ya, apalagi misalnya tiba-tiba jadi guru harus mendongeng tiap hari. Itu kenapa selalu aja, aku nggak bisa dongeng, padahal kan tiap hari dia ngedongeng ya sama temannya, ngedongengin si itu, si ini. Iya. Betul Kak Ira. Jadi banyak yang selalu jadi seperti gini. Tadi saya mah nggak bisa gambar.
Ya. Bentar saya mah nggak bisa lah pokoknya goreng weh. Gambarnya jelek aja. Gambar kucing kayak musang, gambar musang kayak serigala. Meni maksud saya bilang, kenapa ibu sombong banget? Sombong gimana kan Andi? Nyanyinya nggak bilang nggak bisa gambar, bandinginnya sama saya yang kuliah 6,5 tahun. Ya pasti jauh. Maksudnya kita selalu dibentuk mindset kita terhadap gambar yang bagus adalah gambar si Anu, gambarnya Kak Andi, gambarnya ini, gambar ini. Padahal dia dibutuhkan membuat gambar itu untuk keperluan anak didiknya misalnya. Betul. Didik tidak perlu tahu Kak Andi, tidak perlu tahu PD baik, tidak perlu tahu siapa. Tapi disitulah terlihat bahwa kita kadang-kadang membuat persepsi sendiri tentang diri kita. Sehingga kalau ditanya bisa nulis, bisa. Bikin huruf R bisa. Huruf M bisa. Huruf A bisa. Lah itu kan menggambar. Bukan nulis. Membuat huruf. Itu menggambar, piktogram. Huruf, benar. Iya. Nah, disitulah karena kita menyempitkan area-area itu sehingga akhirnya ngadongengnya ceritanya pun juga sempit. Saya mah nggak bisa dongeng, padahal kalau sudah ngomong di warung, ya Allah, hadis keluar semua, masya Allah. Padahal. Ya. Jadi memang kadang kita itu punya referensi ya. Referensinya kan kalau udah referensi ke Kak Andi itu, aduh aku pengen dongengnya kayak Kak Andi. Padahal kan sebetulnya anak-anak itu atau anak kita gitu kan melihat kita itu punya figur sendiri. Kita itu favorit ya sebetulnya diam-diam. Kitanya aja suka nggak pede, bener nggak Kak Andi? Kalau Kak Andi kan favorit anak-anak sedunia. Oke, Kak Andi, saya mau nanya. Kak Andi kan udah mungkin udah ke 100.000 kali mendongeng nih sampai saat ini. Benar nggak? Atau lebih? 1 juta? Nah, di event mana yang mendongeng yang paling berkesan menurut Kak Andi? Jadi Kak Andi itu kan mungkin waktu mendongeng yang paling berkesan tuh event apa dan apa sih kesan yang dirasakan? Ya, mendongeng paling berkesan itu ketika saya dongeng di anak-anak korban tsunami. Oh. Korban tsunami, ya. Itu bagaimana di Aceh, waktu itu di camp tsunami-nya, saya menemukan ada 4 anak, sekitar kelas 4 sama kelas 5, itu kehilangan ingatan tentang gajah. Oh iya, jadi, kenapa? Padahal dia udah sering lihat gajah kali ya? Iya, padahal gajah dia tahu gitu, kelas 4-5 lagi apalagi kan. Itu lupa gajah. Jadi setiap saya lagi cerita, karena saya kan di situ mungkin adalah 2 bulanan lah. Jadi pas cerita-cerita di masa traumatic healing ya, karena sebelumnya masa evakuasi. Ketika masa itu cerita-ceritanya selalu berbasis binatang yang ada di sana. Ya paling dikenal kan gajah. Ya, tetapi ada anak yang nggak tahu lagi itu gajah. Loh, bahaya banget ini. Akhirnya saya memperbanyak cerita dengan cara gajah itu menjadi sahabat kesayangan 4 anak itu. Jadi setiap cerita ada 4 anak itu lagi, yang satu yang 2 naik di atas itu, terus ada yang dibelalai. Pokoknya ada yang pegangan kaki jalan. Cerita terus. Nama-nama itu saya sebut ada Ali, saya ingat Ali, terus Subhan sama Saiful. Satu lagi lupa saya. Ali, Subhan, Saiful. Nah itu saya cerita di situ. Itu hampir seminggu saya kasih terapi cerita itu dengan visual tentunya, karena saya selalu dongengnya pakai ilustrasi, jadi story illustrator. Saya pakai itu. Sehingga dia nangkap betapa saya kaget ketika hampir seminggu itu dapat terapi visual seperti itu dan cerita, tiba-tiba dia teriak-teriak. Dia nyebut ada bahasa ininya gajah gitu, bahasa Acehnya tuh apa. Wah, dia teriak-teriak. Pokoknya bilang ke semua orang, ke tentara-tentara kan dekat komplek tentara itu. Cerita pokoknya saya sudah tahu gajah. Akhirnya ingat lagi dia. Iya. Nah,
disitulah ternyata kekuatan storytelling, kekuatan dongeng, dan apalagi tadi ditambah oleh visual, itu ternyata bisa membantu itu. Bisa membantu. Jadi saya nggak tahu penelitiannya seperti apa, tetapi ternyata itu membantu. Jadi dongeng ini luar biasa pengaruhnya, dan itu membuat daya tarik yang luar biasa. Yang kedua, Kak Ira, yang buat saya menarik itu, ini bukan punten ya, jadi bukan karena berkaitan sama bencana, tapi memang buat saya itu yang paling menarik. Jadi yang kedua itu ketika saya dongeng di sekitar 5.000 anak di Kridosono. Itu yang kena gempa Jogja itu. Jogja dulu ya. Kena gempa Jogja. Jadi ada yang patah tal, macam kan dikumpulin di Kridosono itu pakai layar gede-gede berapa, ada 6 yang 8 kali 12. Jadi kelihatan kayak gitu. Wah, itu juga berkesan karena bagaimanapun anak-anak. Jadi saya itu sangat respect sekali buat teman-teman pendongeng yang lain, teman-teman saya pendongeng di Indonesia itu, ketika ada seperti itu mereka bergerak untuk traumatic healing di tempat banjir dan sebagainya. Itu Kak Ira. Oke, iya. Ya, Kak Andi, kita lihat dulu nih, ada komen-komen dari teman-teman banyak banget. Ada yang pengen belajar dongeng lagi, ada yang nanya nih, Kak Andi kalau mendongeng harus sampai lebay nggak? Oh. Ya, jadi memang sedikit agak lebay itu di usia-usia 6 tahun ke bawah. Lebaynya apa? Karena seperti film kartun, kita membutuhkan exaggeration. Jadi dilebih-lebihkan. Tetapi bukan berarti terus misalnya bilang, enggak, mau. Itu betul-betul ekspresif karena tidak dimengerti oleh anak-anak usia dini kalau kita tidak ekspresif. Tapi juga jangan ada seekor harimau yang wah, itu nggak sampai 5 menit pasti capek. Iya, guru TK kadang-kadang lupa dia lebay seperti itu. Stamina dibutuhkan. Stamina sangat harus diperhatikan ya. Betul. Jadi tapi juga jangan lemes. Anak-anak harimau itu dia marah, wow, terus semuanya pada takut lari semuanya. Terus ada beruang, terus sambil ngomong matanya kemana-mana. Itu nggak bisa masuk ke anak-anak. Jadi lebay di sini, kalau istilah saya bukan lebay yang berlebih-lebihan bergerak dan berekspresi, tapi menunjukkan ketika bersuara intonasinya didengar jelas. Mereka tidak tahu bahwa katak itu sedang ngumpet di balik buku. Ya. Benar. Supaya anak-anak itu imajinasinya terbangun ya. Kan? Oh, punya juga tuh masker yang begitu. Coba ini. Kak Andi jadi ketika aku tidak tahu. Yang mana sih yang mana? Ini boleh jadi sudah pas sama wajah. Tapi kalau aku harimau yang galak, nggak enak kan? Tapi aku harimau yang galak. Keren. Iya, sip. Berarti harus belajar bagaimana berekspresi juga nih kakak atau teman ya. Ya. Dan guru harus sehat. Iya, kalau pusing kan males kan, Di. Harus fit ya? Harus fit. karena mereka berhadapan dengan anak kan, anggap aja sekarang pakai Zoom. Ketika dongengnya pakai Zoom, sama saja ditonton di depan asli atau enggak, sama saja. Kalau dia ekspresinya lebay atau lemes, ya ditangkapnya juga sama di pendengar anak-anak. Betul, apalagi Zoom ya, ada masalah kadang hilang dulu gitu ya, kadang suaranya balap gitu. Nah, itu tantangan banget. Nah, seperti ini contohnya. Nah, didik ya. Oke, ini halo, ada Kang Andar Manik juga di sini. Wes, keren Mas Andar, apa kabar? Ada Bu Ayu, katanya suka nonton juga, suka bikin buku, suka dongeng. Kemudian ada
Ada siapa nih? Oh, ada wakil wakil ketua BCCF Kang Atun. Nah, terus ada yang komen juga, Kak Andi waktu Ayu dipicu pacu, Kak Andi lucu, sekarang masih lucu. Kapan ya nggak lucunya? Nah, nah ada pertanyaan juga, bagaimana cara agar anak tertarik dengan dongeng yang kita ceritakan, katanya Kak Andi. Iya, ada dua metode ya. Memang dongeng yang bagus itu bukan yang bagus. Eh, tingkat kesulitannya tinggi itu ketika kita nggak bawa apa-apa. Kita tidak menggunakan alat bantu, ya. Karena alat bantu namanya juga alat bantu itu mendukung, ya. Tetapi itu semua teknik, ya, teknik menyampaikan. Jadi belajar yang awal yang perlu kita lakukan adalah memang belajar yang tanpa alat bantu. Karena kadang-kadang misalnya apa kita ini misalnya buah saga yang dimasukin plastik terus hey, iya kamu kesini. Seseorang lagi memanjat pohon tanpa izin. Iya kamu yang nggak yang pohon nangka ya. Udah bilang nggak sama yang punya rumah? Ini media. Tetapi menyambungkan dengan irama itu tidak mudah. Dan saya senang sekali, respect sekali buat teman-teman saya yang ada yang pakai ventriloque ya, yang pakai suara perut. Wow, itu luar biasa. Ada yang pakai boneka biasa, mulutnya masih bergerak-gerak. Ada. Ya termasuk saya termasuk apa? Misalnya menggunakan boneka tangan begini. Menggunakan boneka tangan. Kami itu Kak Ira ya? Iya, itu Kak Ira. Kak Ira, Mio kemarin lihat ada kodok di kolam. Kak Ira punya kodok nggak? Banyak. Sini kesini ambilin. Oh, banyak. Oh, Kandi, banyak katanya. Oh ya, nanti kita main ke rumahnya Kak Ira, nangkepin kodok. Terus buat apa? Buat makanan ular. Jadi ketika kita bersuara dan walaupun gerakan mulut kita ini oke, tapi orang akan melihat ini ketika gerakannya juga nyambung. Jangan sampai, hei, kamu sedang apa? Tapi aku kan ini kayak ngomong sendiri, ya naon kayak gitu. Jadi ya, ini disesuaikan. Misalnya pas garuk-garuk, pas harus ngerespon apa Mio? Kami kenapa sih kok ngeliat Mio terus? Enggak kan, ya boleh aja. Masa ngeliatnya ke sana kan ngomongnya sama Mio. Mio nggak boleh sedih gitu. Enggak, aku nggak sedih. Aku kan nggak sedih, aku nggak pernah marah kok. Nah, seperti itu. Jadi alat bantu, ya, ada suara, ada ini, sehingga membuat anak tertarik. Yang penting sebagai seorang pendongeng tidak membuka diri, tidak menginformasikan. Hai adik-adik semuanya, tahu kan siapa saya? Nah, itu aneh. Masa harus tanya siapa saya? Siapa saya? Sudah ada yang kenal? Walah. Tunjukkan kapasitas, tunjukkan potensi, tunjukkan ekspresi, tunjukkan gestur, gunakan hati, gunakan otak, kolaborasikan, sampaikan. Insya Allah itu akan kena ke anak-anak. Itu prinsip bercerita. Jadi tidak ada mindset, wah saya harus keren ini karena saya kan udah dikenal nih. Yang gitu-gitu udahlah. Membuat kita terbelenggu, membuat kita menjadi merasa punya brand dan sebagainya. Jangan. Jadi brand itu biarkan orang lain yang menentukan. Kita melakukan kualitas aja seperti itu. Oke, iya. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan sesuatu dari hati, passionate, itu akan ini sendiri kan Kak Andi, si brandnya itu akan nempel sendiri di diri kita sebetulnya. Betul. Gitu ya. Iya. Oke. Kak Andi, aku pas tadi lihat Mio jadi ingat Mio ini sebetulnya mengisi hari-hari anak saya, Safa sama Ana dulu ditemani sama Mio banget tuh. Nah sekarang Mio bagaimana nih kabarnya? Apa kabar Mio? Tahu nggak Kak Ira? Saya senyum-senyum tahu nggak? Apa? Nggak begitu dengar barusan. Udah deh. Ganti pertanyaannya.
Oke, aku kencengin lagi. Adakah tips? Kedengeran nggak, Kandi? Terdengar? Ya, ada tips nggak Kak Andi kalau mendongeng ke anak kita misalnya lagi lebaran nih, ada anak-anak Ah, yang umurnya beda-beda, ada anak ya, SMP, ada anak SD, ngedongengnya betul. gimana coba? Oke, asik Kak Ira. Jadi ternyata eh, dongeng itu tidak identik untuk anak-anak kecil. Ya, Ya, makanya sering kita dengerin Kang Ibing ngadongeng. wah eta rame pisan. Terus misalnya dulu ada Wakepoh yang untuk di radio ya di radio di Bandung. Terus ada lagi eh, apa penutur-penutur atau pendongeng-pendongeng yang sebenarnya kenapa disebut pendongeng karena dia melakukan aktivitas yang menceritakan banyak hal-hal yang sifatnya imajinasi, tradisional, folklore, Betul. fabel dan sebagainya. Padahal kita bisa lihat banyak juga ustadz-ustadz, banyak juga motivator-motivator. Dia jago sekali bicara mempengaruhi mindset orang, mempengaruhi hati orang. Nah itu berarti storytellingnya berhasil. Karena storytelling is the art of communication. Itu teknik berkomunikasi. Sehingga ke anak-anak yang ada SD, ada SMP, ya kita kita nggak tiba-tiba terus oh karena wah saya ini tante wak mau ngadongeng ya nah wak mau ngadongeng yuk apa ya kadang-kadang ditangkap ya pasti nggak bodor ya ngadongeng kita nggak bodor capruk ya padahal ketika dongeng tidak selalu dimulai dengan yang lucu-lucu tidak selalu dimulai dengan yang seram-seram tetapi bisa dimulai misalnya tahu nggak Wak Nana tahu kalian Wak Nana bukan yang di Ciwidey nah Wak Nana dulu itu orang yang pemberani waktu itu kan Ciwidey kan dekat itu ke situ Patengan itu Wak itu lagi mancing nah itu udah ngadongeng itu Iya, benar. menceritakan sesuatu yang ya ada pengalaman-pengalaman yang tidak dalam konteks menasehati tidak dalam konteks memberikan sekadar pengetahuan. Tapi anak-anak itu yang kecil sampai gede itu diajak merasakan misalnya sungai di Ciwidey tempat Wak Nana tadi tinggal. Betul, betul. Dia ajak merasakan air pancuran dari apa yang terbuat dari bambu yang di situ banyak ikan bentur dan terendus bau-bau daun bambu yang masih segar. Oh itu yang membangkitkan the theater of mind. Itu yang Betul. keren dari Ya, dongeng itu. ya. Oke. Ini Kak Andi ada say hello ke Kang Ferry Curtis. Oh Kang Ferry ya, apa kabar Kang Ferry? Kumaha jalan-jalan Jalan-jalan distancing ya. Dia masih punya hutang kolaborasi nih katanya. Nanti ya. Oke. Iya itu, aduh. Ya, Kak Andi, ini aku penasaran sama guru-guru picu pacu. Guru Ya, picu pacu tuh keren-keren, bener. Saya baru ya lihat sekolah yang gurunya bertahan dari mulai sekolah didirikan sampai sekarang tuh rata-rata gurunya masih bertahan di Kak Andi. Nah, saya pengen tahu gimana guru-guru apa ya melibatkan kegiatan dongeng dalam pembelajaran. Saya yakin di sini ada beberapa guru juga nih yang ikut memantau. Kan mereka punya target pembelajaran banyak tuh ya, guru-guru. Nah, bagaimana caranya target pembelajarannya tercapai, tapi melibatkan kegiatan literasi mendongeng itu? ya. Hei, motor gandeng. Jadi bawah itu ada orang yang hobi sekali ngeblayer-blayer. Weng, weng, weng. Nggak pergi-pergi dia. Ya mungkin dia lagi cari perhatian itu. Weng, weng. Ya, jadi ya guru-guru picu pacu alhamdulillah saya sangat respect terhadap guru-guru di picu pacu karena mereka semangat semangat dalam dalam arti mereka mungkin menurut saya mungkin menyadari bahwa mendidik anak itu memang nggak boleh separuh-separuh jadi mendidik anak itu
perlu ketulusan. Jadi tidak sekadar bertugas mengajar. Betul. Karena kalau bertugas, ya kalau sudah tugasnya selesai ya sudah begitu. Tapi kalau ada panggilan, panggilan jiwa, makanya kan slogannya not only teach but also touch. Nah, dan itulah yang menjadi basic untuk guru-guru di Picu Pacu untuk masuk di proses pembelajaran itu. Salah satunya kalau dongeng, ya semua guru harus bisa dongeng karena mereka berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi nggak bisa misalnya, oh kalau dongeng itu aja lah Kak Wita aja atau Kak Mesa atau Kak itu yang jagoan dongeng. Enggak. Semuanya harus berusaha memperbaiki diri untuk berlatih dan sebagainya untuk bercerita dan alhamdulillah awalnya memang nggak semuanya bisa seperti itu, tetapi paling tidak berinteraksi di situ. Kak Rani juga kan, wow itu aktif, iya, keren banget. Ini dongeng juga, jadi itu terjaga akhirnya. Tentunya juga saya yang sering ditontoni kayak gitu, terus kalau ada acara boleh ikut. Jadi ya begitulah, berkolaborasi begitu Kak Ira. Oke, iya keren banget. Terus nih saat pandemi gini, Picu Pacu juga ini ya, apa school from home sama ya, Kak Andi? Iya, Nah, apa namanya ya? School from home atau apa itu namanya? oh, ya. Belajar daring. Itu gimana itu guru-guru cara mengajar ke anak-anak dari jarak jauh? Apalagi ini anak TK ya, harusnya kan anak TK tuh ada belajar motorik kasar, belajar olahraga gitu kan? Iya, ya itu dia. Mungkin saya kira sama teman-teman di TK-TK lain. Jadi memanfaatkan medsos ya. Ada yang lewat WA, lewat apa Zoom juga. Dan prinsipnya mereka tetap melakukan apa ya proses pembelajaran dengan apa istilahnya kayak bukan kurikulum, kisi-kisinya ya, Iya. yang satuan pelajaran dan sebagainya lah, seperti itu ya seperti berjalan seperti biasa, hanya dilakukan jarak jauh. Dan tentunya memang kita tahu bahwa yang membedakan mahasiswa SMA, SMP ya dengan SD, dan SD membedakannya dengan anak TK dan playgroup adalah mereka anak-anak itu memang biasa interaksinya rapat begitu. Nah ini yang memang saya kira menjadi persoalan di seluruh TK. Jadi mereka pengen sekali, pengen kuda-kudaan, pengen diputar sama Kandi, ya nggak bisa. Ya. Jadi itu nggak bisa, akhirnya ya melakukan dongeng dikirim, mereka diceritain, kemudian bikin sesuatu, tunjukin ya gitu-gitu aja seperti biasa, dan itu sudah dilakukan rutin dari awal itu. Oke. Ini ada Hera Pahlasari, katanya Kak Andi guru gambarnya Mbak Hera ini waktu kecil. Ingat nggak Kak Andi? Si Hera sekarang lagi di Belanda sama Uco ya. Berarti ini ikut memantau nih. Heranya ini ada ya, Mas. Leka. Oh, Leka ya. Ada Andre juga, Andre Dubari, kayaknya anaknya sekolah di Picu Pacu deh. Terus, Andre Dubari ya. Nah, itu teman aku kan. Terus ada Rika Mase. Oh, ini ICCN Sukabumi, Rika Mase. Ini banyak juga teman-teman ICCN Kak Andi di sini. Oh, alhamdulillah. Banyak yang kirim salam, semoga corona segera berlalu. Amin. Karena mulai bete ya anak-anak sekarang, kayaknya udah pengen ketemu temennya, pengen ketemu gurunya gitu kan. Betul. Iya Kak Ira, sama kadang-kadang saya lewat Zoom, kadang-kadang lewat IG, itu saya juga pengen menunjukkan binatang saya pegang, tapi nggak bisa. Karena saya harus mencontohkan sementara untuk tidak bersentuhan dengan binatang dan sebagainya. Ya itu harus konsisten dilakukan. Padahal saya pengen banget. Akhirnya kemarin waktu Ramadan ngomongin ular kan, yang dikeluarin ular karton. Oh yang itu. Ya, aku lihat itu mirip banget, aku ketipu. keren gitu. Jadi akhirnya seperti itu.
dalam hati saya itu saya sedih karena masa katanya suka ular, katanya profesinya ini ular macam-macam, ular ya karton. Percaya. Ada Sofia Valianda, teman SMA Kak Andi. Oh ya, halo Mbak Linda, apa kabar? Waduh, hebat. Mbak Linda ini anaknya almarhum Mbak Sofi Sudirman. Wih, keren. Ya, halo Mbak Linda, salam kenal. Ada Bu Ai, istrinya Abah Kiki. Meskipun anaknya udah gede, tapi ini mantau juga nih Kak Andi. Oke, Masya Allah. Jadi Ya. sebenarnya dongeng itu tidak berhenti di masalah usia. Jadi terus bergerak. Saat kita mendengarkan misalnya siapa ya? Eh, aduh, saking banyaknya orang-orang hebat. Orang-orang hebat itu ketika dia anggap aja PD baik. Si. Terlepas dari dia penulis, dia bikin sutradara, nulis dilan, saya nggak lihat itu. Tapi dia kalau udah ngomong, Ya. itu the behind of brain, his brain itu sangat luar biasa. Benar. Jadi otaknya, kecerdasannya itu keluar ketika ngomong, dan lucunya nggak pernah ada orang nangis kalau dengerin dia. Nangisnya kalau udah mau udahan, kenapa cepet-cepet? Nangisnya itu kalau kecepet dia terus pergi, terus dia nggak nyanyi lagi, nah, itu baru. Iya, ya PD itu benar. Jadi beberapa orang yang sangat istimewa nih yang aku temui di dalam hidup itu, salah duanya itu Kak Andi sama PD dan John Martono. Itu benar-benar orang-orang unik yang keren lah. Bandung itu bahagia punya orang-orang ini sebetulnya. Itu Alhamdulillah. Ya. Oke, Kak Andi, ada Karini. Halo Karini Fajar. Hey, Karini. Keren. Asik. Ada Dan siapa? Kak Ira, Ya? BCCF ini itu sangat penting ada di Bandung karena dia dalam bentuk lain, dia juga mengungkap dongeng sebenarnya. Dia bercerita tentang kota, dia bercerita tentang kreativitas di kampung-kampung, bercerita tentang cara bernetworking, itu dongeng. Ya, kita Jadi sedang bangun sebuah dongeng ya. Lagi menginvestasikan diri untuk sebuah dongeng. Kayak Kak Andi ya, ada nanya dari Pelita Rahma Hadiah. Kak Andi, dongeng lebih menarik disajikan dengan media atau tanpa media? oh ya, itu masing-masing kekuatan itu masing-masing. Jadi misalnya kadang-kadang juga misalnya bawa buku gitu, cerita buku. Nah, seringkali dia sudah menyiapkan menggunakan buku. Dia belajar tentang read aloud. Ada seekor. Oke. Tetapi saya ingin mengatakan, ketika mau bercerita menggunakan media buku, baca dulu bukunya, ikuti alurnya, pahami pesannya. Kalau tidak, di pesan itu tidak tahu nanti apa yang mau disampaikan. Benar. Jadi anak-anak itu jadi tidak mengerti apa yang disampaikan karena tidak dibaca dulu. Nah, itu baca dulu. Benar. Jadi jangan tiba-tiba ambil buku terus, ayo anak-anak, sekarang Kak Andi mau cerita dari buku ini, ayo. Terus ada yang nyeletuk, itu mah udah baca aku. Bingung dong. Biasanya kalau udah gitu kan, biasanya gurunya marah. Ngeri. Padahal kalau anak TK, nggak bisa dibegitukan, tangannya gini-gini dikirain, gurunya itu ulat ya, malah main, malah tambah stres gurunya. Benar. Jadi media apapun itu bisa digunakan untuk mau boneka tangan, boneka asli, atau benda bekas, atau apa namanya itu? Kayu juga bisa ya Kak Andi. Kayu di Iya. Adik-adik, barusan ada yang lewat. Kayaknya makhluk angkasa luar. Ternyata enggak kan, dia aku nggak lihat. Coba lihat tuh, perhatikan.
konsentrasi. Mana sih? Yang mana sih? Konsentrasi dulu. Oh iya iya ya Kandi, aku mau konsentrasi. Ini sudah media. Iya. Dan tadi ada dua tokoh. Yang satu memberitahu, yang satu yang tadi lihat atau tidak. Jadi apa ya? Kadang kita belum tajam sekali dengan misalnya sampai batuk kudanya. Itu suara ular gimana? Belum ya? Kalau kita biasanya saya lakukan misalnya di tempat umum, ada anak yang nangis, anak kecil nangis, ada yang nangis langsung yang nangis itu mulai jari-jari. Nyari-nyari. Begitu meongnya diam, nangis lagi. Bubar. Nah, ini ada Mbak Tita nih, Kak Andi. Salam katanya Mbak Tita BCCF teman-teman, dia juga ikut. Nuhun Mbak Tita, tetangga Braga ya. Tetangga Braga. Oke, Kak Andi ini ada yang nanya, gimana cara bercerita ke anak-anak yang berkebutuhan khusus? Kak Andi pernah nggak bercerita ke anak yang berkebutuhan khusus? Ya, ya. Jadi pasti berbeda, karena mereka tidak mudah menangkap pesan-pesan yang kalau biasa kita berikan ke anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Tentunya kita perlu banyak berekspresi, banyak gerakan, banyak suara-suara. Kudanya dia kecapean karena lari. Jadi kata-kata sedikit tapi gerak. Jadi ini lebih susah. Motor deh ikutnya. Jadi dia mau masuk IG. Ya, tetapi sebenarnya tidak semua anak kebutuhan khusus harus pakai dongeng. Tetapi juga jangan dikira anak-anak berkebutuhan khusus tidak bisa menangkap pesan-pesan kita. Jadi jangan underestimate juga. Karena mereka itu menangkap, cuman nggak bisa mengekspresikan balik. Sehingga bisa kita apa yang ada. Tiba-tiba dan sebagainya. Kita main gerakan pantomim dan sebagainya. Dan kita anak itu akan ngikutin, anak itu akan mikir. Dia bahkan ada yang nggak bisa bicara, tapi dia mau mengungkapkan sesuatu. Dan banyak model-model anak berkebutuhan khusus, dan itu tidak semuanya bisa pakai dongeng biasa seperti yang dilakukan ke anak-anak yang biasa gitu. Ya, dongengnya harus sederhana ya Kak Andi, tipsnya salah satu. Ini ada yang tanya juga dari Mbak Inge Aryani. Kak Andi, gimana biar gerakannya bisa lucu kayak Kak Andi? Begini ya, sebenarnya saya itu nggak lucu. Ya. Kenapa kelihatan lucu?